Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Sibank Pinjam. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman pribadi pinjam uang di Sibank Pinjam, mulai dari proses pengajuan, syarat yang dibutuhkan hingga pencairan dana ke rekening. Dalam cerita ini juga dibahas limit pinjaman, tenor cicilan, bunga yang dikenakan, serta kemudahan penggunaan aplikasi Sibank. Selain itu dibagikan juga kelebihan dan kekurangan Sibank Pinjam berdasarkan pengalaman nyata, termasuk tips agar pengajuan pinjaman lebih cepat disetujui. Konten ini cocok untuk kamu yang sedang mencari review jujur Sibank Pinjam dan ingin tahu apakah Sibank Pinjam aman dan layak digunakan, serta sebagai bahan pertimbangan sebelum mengajukan pinjaman online. Awalnya saya coba pinjam uang di Sibank Pinjam karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Kebetulan saya sudah lama pakai aplikasi Sibank untuk menabung. Jadi sekalian cek apakah fitur pinjamannya sudah aktif di akun saya. Ternyata fitur Sibank Pinjam sudah muncul dan bisa langsung diajukan tanpa ribet. Proses pengajuannya cukup mudah. Saya hanya perlu masuk ke aplikasi Sibank, lalu pilih menu pinjam, lalu menentukan jumlah pinjaman dan tenor cicilan. Data diri sebagian besar sudah terisi otomatis, jadi tidak perlu upload banyak dokumen. Setelah semua diisi, saya tinggal menunggu proses verifikasi. Tidak sampai lama, pengajuan saya langsung disetujui. Limit yang diberikan sesuai dengan kemampuan saya, dan informasi bunga serta cicilan per bulan ditampilkan secara transparan di awal. Hal ini cukup bikin tenang karena tidak ada biaya tersembunyi yang tiba-tiba muncul. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 15 juta rupiah dengan periode pinjamannya selama 6 bulan. Untuk bunga per bulannya sebesar 2%. Jumlah pencairannya sebesar 15 juta rupiah dan untuk cicilan per bulannya yaitu sebesar 2.800.000. Setelah disetujui, dana pinjaman langsung masuk ke rekening Sibank saya. Proses pencairannya cepat, bahkan di hari yang sama. Untuk pembayaran cicilannya juga praktis karena sistemnya auto debit dari saldo Sibank. Jadi tidak perlu takut lupa bayar selama saldo tersedia. Selama menggunakan Sibank Pinjam, saya merasa cukup terbantu karena aplikasinya stabil dan mudah digunakan. Namun, kekurangannya, tidak semua akun langsung mendapatkan fitur pinjaman ini, dan limit awal biasanya masih kecil. Tapi, seiringnya waktu dan riwayat pembayaran yang lancar, limit bisa meningkat. Sementara untuk kelebihan Sibank Pinjam yaitu Sibank menawarkan bunga sekitar 2% per bulan dengan tanpa biaya admin atau provinsi, sehingga biaya pinjaman lebih terjangkau dibanding banyak pinjol. Selanjutnya, pengajuan dilakukan sepenuhnya lewat aplikasi Sibank tanpa perlu datang ke kantor atau upload dokumen fisik. Selanjutnya, pinjaman ini tidak membutuhkan jaminan seperti BPKB atau sertifikat rumah. Limit yang tersedia bisa sampai sekitar 30 juta rupiah dan cocok untuk kebutuhan modal usaha atau mendesak. Selanjutnya tersedia beberapa pilihan tenor, misalnya 3, 6, atau 12 bulan, sehingga kamu bisa menyesuaikan cicilan per bulan. Dan beberapa sumber menyebut kamu bisa melakukan pelunasan lebih cepat tanpa denda tambahan. Dan untuk kekurangan Sibank Pinjam yaitu tidak semua nasabah Sibank otomatis mendapatkan akses ke Sibank Pinjam. Biasanya hanya yang terpilih.
Selanjutnya, pilihan tenor cenderung pendek, maksimalnya 12 bulan, yang mungkin kurang ideal untuk kebutuhan jangka panjang. Dan kamu tidak bisa mengajukan pinjaman tanpa dulu membuka akun dan rekening di SeaBank. Dan jika telat bayar cicilan, akan ada denda atau biaya tambahan yang perlu diperhatikan. Jadi secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di SeaBank Pinjam menurut saya cukup aman dan nyaman selama digunakan dengan bijak dan sesuai kemampuan bayar. Aplikasi pinjol ini cocok untuk kebutuhan dana cepat tanpa proses yang berbelit-belit. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di SeaBank Pinjam. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online SeaBank Pinjam, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di SeaBank Pinjam, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.